Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan bimbingan, petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semuanya mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, kedamaian, kehidupan di dunia ini dan juga kehidupan di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat siang hari ini, khatib ingin menyampaikan beberapa manfaat atau fadilah daripada istighfar atau manfaat fadilah bagi orang yang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita banyak sama-sama menyaksikan berbagai macam persoalan kehidupan masyarakat yang terjadi saat sekarang ini, yang cukup memprihatinkan dan juga mengkhawatirkan baik kita sebagai bangsa Indonesia ataupun juga kita sebagai masyarakat dunia. Kita sama-sama mengetahui bahwa belum lama kita baru saja menyelesaikan satu acara daripada bernegara dan berbangsa di Indonesia ini, yaitu acara pemilihan umum, baik untuk memilih anggota-anggota wakil rakyat atau dewan legislatif, maupun juga kita baru saja selesai memilih pasangan calon presiden sesuai dengan pilihan kita sebagai warga atau bangsa rakyat Indonesia. Meskipun sampai saat sekarang ini masih belum ada keputusan final karena masih menunggu keputusan daripada Mahkamah Konstitusi, tentunya juga banyak hal-hal yang masih menimbulkan kekhawatiran-kekhawatiran karena belum finalnya itu sendiri dari pemilihan pimpinan atau kepala negara Republik Indonesia yang mempunyai pengaruh yang sangat besar untuk 250 jutaan penduduk Indonesia saat sekarang ini, dan salah satu daripada negara terbesar di Asia Tenggara dan juga terbesar kelima di dunia. Tentunya posisi Indonesia menjadi sangat penting sekali di dalam percaturan pergaulan masyarakat dunia saat sekarang ini. Kondisi-kondisi di Indonesia kita harapkan berjalan dengan damai, dengan lancar. Oleh karena itu masing-masing kita, meskipun sebelumnya ada perbedaan-perbedaan tentang aspirasi dan keinginan di dalam memilih ataupun mengikuti partai politik, atau juga mungkin ada perbedaan dalam menentukan siapa calon presiden kita, bahwa sesungguhnya kita sebagai rakyat telah selesai melaksanakan tugas kita, yaitu melaksanakan pemilihan umum. Maka seluruhnya persoalan-persoalan berkaitan dengan masalah hukum kita serahkan kepada ahlinya, kepada orang yang diberikan kewenangan, dan kita menunggu
dengan sebaik-baiknya apapun yang menjadi hasil dan keputusan lembaga negara tersebut, sehingga masing-masing kita di masyarakat bisa hidup dengan damai, di masyarakat kita bisa hidup dengan tentram dan menjauhkan daripada adanya perbedaan, perselisihan ataupun sampai menimbulkan percekcokan yang tidak menguntungkan kita sebagai bangsa Indonesia dan juga kita sebagai kaum muslimin. Hanya dengan persatuan dan kesadaran kita untuk saling menjaga persatuan, persaudaraan sebangsa dan setanah air, mudah-mudahan harapan Indonesia ke depannya menjadi lebih baik lagi, itu menjadi harapan yang lebih memungkinkan. Apabila kemudian kita menengok keluar Indonesia, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita menyaksikan bahwasanya di Palestina saudara-saudara kita seagama, seiman, kaum muslimin yang berada di sana sedang menghadapi cobaan yang bertubi-tubi yang sangat luar biasa sekali, di mana kita sedang melaksanakan puasa di bulan Ramadan atau melaksanakan salat Idul Fitri, merayakan hari raya Lebaran, tetapi saudara kita sedang menghadapi gempuran daripada senjata dan rudal yang dilontarkan oleh Yahudi Israel kepada saudara-saudara kita yang berada di sana. Tentu ini menjadi suatu hal yang sangat memprihatinkan, dan banyak negara-negara baik di Indonesia ataupun juga negara-negara di luar yang mengutuk daripada sikap ketidakmanusiawian dan juga sikap ketidakberadaban daripada tindakan-tindakan yang sangat kejam dari pasukan-pasukan ataupun orang-orang Israel ataupun Yahudi terhadap anak-anak, orang-orang lemah dan juga orang yang tidak mempunyai kemampuan dengan sangat kejam. Dan ini menimbulkan keresahan daripada pergaulan masyarakat dunia. Di negara Arab kita lihat, di Syria juga terjadi gejolak politik, perang saudara antara satu dengan yang lainnya. Di Mesir juga belum selesai terjadi perang saudara antara kaum muslimin yang satu pendukung dengan pendukung yang lainnya. Hal-hal tersebut menjadi perhatian kita bahwasanya saat sekarang ini kondisinya cukup memberikan kekhawatiran-kekhawatiran. Oleh karena itu, kemudian ada gerakan yang baru kita kenal sampai datang ke Indonesia yang disebut dengan negara Islam Irak Syria, yang kemudian memberikan juga penyebaran-penyebaran pengaruh yang lintas wilayah sehingga terkadang juga bisa sampai ke tanah air yang kita cintai. Oleh karena itu, marilah kita saling menjaga persaudaraan, saling menjaga ukhuwah, jangan sampai kita mudah diadu domba. Jangan sampai kita mudah untuk kemudian terjerumus di dalam pertikaian dan perkelahian di antara sesama muslim sendiri yang sama sekali itu kemudian sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya persoalan-persoalan tersebut haruslah kembali kepada diri kita. Kita mengintrospeksi diri kita atas segala kekurangan dan kekhilafan kita, atas segala kelemahan-kelemahan diri kita, atas ego-ego yang mungkin begitu besar yang ada di dalam diri kita. Maka marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan keselamatan, kita mendapatkan perlindungan dengan kita mengintrospeksi diri, dengan kita meraba diri. Jangan sampai kemudian kita dibawa oleh hawa nafsu yang mencelakakan diri kita, hawa nafsu yang merusak diri kita, saudara kita, dan juga kehidupan kita di dunia dan juga mungkin kehidupan kita di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Berkaitan dengan istighfar, mengapa istighfar itu mempunyai manfaat yang sangat besar sekali? Karena secara bahasa Indonesia, istighfar itu artinya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan memohon ampun itu berarti seorang manusia mengakui atas segala kesalahan, mengakui atas segala kekeliruan, mengakui atas segala kekhilafan dan kekurangan diri dia sebagai hamba yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berusaha memohon ampun, mengakui segala kekurangannya untuk kemudian memperbaiki diri ke depannya, untuk menghapus segala kesalahan-kesalahannya di masa lalu dengan dia tidak mengulanginya
kembali di masa yang akan datang dan menutupi kekurangan-kekurangan dengan berbuat yang lebih baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, orang-orang yang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan bermuhasabah, mengintrospeksi diri atas segala kehilapan dan kekurangan, dan kemudian memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan, menjauhi dosa, berbuat yang baik, maka akan memberikan kebaikan, kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada beberapa manfaat daripada istighfar. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasana. Yang pertama, apabila kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan ketenangan jiwa, akan memberikan ketenangan pikiran, akan memberikan sikap lapang dada, serta kenyamanan dan juga ketentraman jasmani maupun rohani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, dengan kita beristighfar itu akan memberikan manfaat kepada tubuh kita. Tubuh kita akan menjadi lebih kuat, tubuh kita akan menjadi lebih sehat, tubuh kita akan dijauhkan dari berbagai macam penyakit, baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani, penyakit nifak dan penyakit-penyakit yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah Hud ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis sama 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Artinya, beristighfarlah kamu kepada Tuhanmu dan bertaubatlah kepadanya, niscaya Allah akan menurunkan hujan kepada kamu dan Allah akan memberikan tambahan kekuatan kepada diri kamu sekalian. Maka dengan kita beristighfar, kita akan diberikan kesehatan jasmani maupun rohani oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari berbagai penyakit-penyakit jiwa dan juga penyakit fisik. Yang ketiga, dengan kita beristighfar, kita akan dijauhkan dari berbagai macam azab dan bencana. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu li'azzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun." Artinya, dan Allah tidak akan pernah mengazab selama engkau ya Muhammad ada di antara mereka, dan sesungguhnya Allah tidak akan menurunkan azab dan bencana selama mereka di antara umatmu masih banyak orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan di antara manfaat istighfar yang lainnya adalah kita diberikan banyak rezeki dan juga kita diberikan adanya keturunan-keturunan yang baik, zuriyah yang soleh dan solehah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang beristighfar itu membersihkan jasmani dan rohaninya sehingga melahirkan juga insyaallah keturunan-keturunan yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Artinya, dan Allah Subhanahu wa taala, beristighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya dengan kamu beristighfar Allah akan menurunkan hujan kepada kamu sekalian. Dengan di situ akan memberikan banyak rezeki dan manfaat. Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan banyak harta dan juga keturunan, dan juga menyediakan kepada kamu sekalian surga yang padanya mengalir sungai-sungai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang terakhir, dengan kita beristighfar, maka istighfar itu akan menghapus dosa dan kesalahan kita.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, istaghfirullaha wa tubu ilaihi fa inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah." Artinya, wahai seluruh umatku, memohon ampunlah kalian, beristighfarlah kalian kepada Allah dan bertaubatlah kalian kepada Allah. Maka sesungguhnya aku beristighfar, memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah dalam satu hari tidak kurang daripada 100 kali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan kita banyak beristighfar, itu akan memberikan manfaat yang sangat luar biasa sekali. Di dalam suatu riwayat disebutkan bahwasanya ada seseorang yang sudah sangat tua sekali karena dia berharap menginginkan seorang anak dan istrinya juga sudah cukup tua. Kemudian dia memeriksa kepada dokter kandungan dan juga dokter kesehatan sampai kemudian para dokter telah putus asa tidak bisa menyelesaikan kepada harapan orang tersebut untuk memiliki anak. Dan ketika dia bertemu kepada seorang ulama itu kemudian memberikan nasihat kepadanya untuk memperbanyak istighfar baik pagi maupun sore ataupun di malam hari ketika dia telah melaksanakan sholat fardu ataupun sholat sunnah dan qiyamul lail. Kemudian orang tersebut melaksanakan istighfar yang dianjurkan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian ternyata orang tersebut memiliki istri dan istrinya tersebut yang telah lama tidak memiliki anak, pada akhirnya istrinya pun dapat hamil, dapat mengandung, dan dia begitu gembira dan bahagia karena manfaat daripada istighfar yang sangat luar biasa sekali. Dan di zaman saat sekarang ini yang penuh dengan berbagai macam godaan, berbagai macam rintangan dan tantangan, baik kebutuhan-kebutuhan jasmani yang terkait dengan masalah materi yang dapat menggoyahkan hati dan iman kita serta pikiran kita, yang bisa mengacaukan akidah dan keimanan kita, maka bisa jadi materi-materi dan kebutuhan-kebutuhan kepada keduniaan tersebut bisa membuat kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada ajaran agama Islam. Maka dengan kita bermuhasabah, dengan kita mengintrospeksi diri, dengan kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada kita sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita melaksanakan sedikit daripada apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah beristighfar tidak kurang daripada 70 kali dalam riwayat yang lain, dan juga tidak kurang daripada 100 kali pada satu riwayat. Kita sebagai hambanya hendaklah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan. Janganlah kita menjadi orang yang hanya mendengarkan nasihat masuk kuping kiri kemudian keluar lagi di kuping yang kanannya, tidak sampai untuk kita melaksanakannya. Maka kita telah mengabaikan banyak waktu dan kita telah mengabaikan ajaran-ajaran Islam yang begitu bermanfaat untuk diri kita. Maka mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya diberikan hidayah, pertolongan dan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat melaksanakan ajaran Islam kita dengan sebaik-baiknya dan beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, yang seluruhnya akan kembali kepada kebahagiaan dan keberuntungan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi sadatil ghurar. Amma ba'du. Faya ibadallah,
اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهى عنكم وحذر واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أسلنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأسلنا دنيانا التي فيها معاشنا وأسلنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا من المسلمين في إندونيسيا وفي العالم شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا كثيرا واسعا في الدين والدنيا والآخرة إنك أنت خير الرازقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة